Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam bentuk persamaan dasarnya, kita harus tahu dulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Oke, saya akan jelaskan di sini. Persamaan dasar akuntansi merupakan sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Kemudian, bentuk persamaan dasar akuntansi secara sederhana yaitu H sama dengan U tambah M. H merupakan harta atau aset perusahaan yang terdiri dari beberapa akun, yaitu kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan. Kemudian U merupakan utang dari perusahaan. Kemudian M merupakan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, langsung saja ke studi kasusnya. Di sini ada transaksi untuk persamaan dasar. Pada tanggal 1 Juli 2018, Agus mendirikan jasa fotokopi Anugrah. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2018 adalah sebagai berikut. Di sini transaksinya mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Nah, berdasarkan transaksi di atas ini Anda diminta menyusun persamaan dasar akuntansi dengan kolom harta. Nah, kolom harta ini terdiri atas kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan kolom utang usahanya itu hanya terdiri dari utang usaha dan modal. Oke, untuk transaksi yang pertama tanggal 2 Agustus, Agus menginvestasikan sebagai modal awalnya diantaranya uang tunai sebesar 300 juta, peralatan sebesar 100 juta. Bagaimana bentuk persamaannya? Oke, untuk tanggal 2 berarti investasi awal menyetor uang tunai. Uang tunai berarti kas ya. Jadi 300 ini masuk dalam kolom kas. Kemudian menginvestasikan juga peralatan. Berarti 100 juta ini masuk pada kolom peralatan. Nah, untuk kolom sebelah kanan yaitu utang dan modal, 400 ini kita isi di kolom mana? Investasi awal, berarti modal perusahaan itu bertambah. Jadi 400 ini kita masukkan pada kolom modal. Selanjutnya tanggal 5 membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 72 juta. Membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 72 juta. Bentuk persamaannya membayar, berarti kas perusahaan kita keluarkan, otomatis berkurang kan? Nah, kita masukkan pada kolom kas ditandai dengan 72 juta ini berada dalam kurung, artinya dia berkurang. Kemudian jika harta yang berupa kas berkurang, otomatis modal perusahaan juga ikut berkurang. 72 juta berkurang ya. Oke. Kemudian kita totalkan dari tanggal 2 dan 5. 300 juta kita kurangi dengan 72 juta, dia mendapatkan 228 juta. Dan untuk peralatan kita pindahkan pada kolom jumlah di bawah. Modal 400 juta, kita cari juga selisihnya. 400 juta dikurang 72 juta, dapatlah 328 juta. Selanjutnya tanggal 7 membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 secara tunai dan peralatan sebesar 14 juta secara kredit. Yang pertama membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 secara tunai. Membeli perlengkapan 6.800.000 secara tunai berarti kas kita berkurang. Nah, 6.800.000 ini ditandai dengan tanda kurung ya, dalam kurung
itu artinya dia berkurang. Kemudian perlengkapan bertambah sebesar 6.800.000 dan peralatan sebesar 14 juta secara kredit. Secara kredit kita membeli, berarti kita memiliki utang. Nah, bentuk persamaannya, peralatan kita bertambah 14 juta dan utang kita bertambah 14 juta. Kenapa utang kita bertambah 14 juta? Karena kita membeli peralatan ini secara kredit. Oke, sama tadi ya, kita jumlahkan lagi. Dari hasil 228 juta kita kurangi 6.800.000, dapatlah 221.200.000. Untuk perlengkapan 6.800.000 kita pindahkan ke kolom jumlah di bawah. Untuk peralatan 100 juta ditambah 14 juta dapatlah 114 juta. Dan utang usaha kita pindahkan ke kolom jumlah di bawah. 328 juta kita pindahkan juga. Oke, lanjut tanggal 10. Tanggal 10 menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000, telah diterima tunai 1.400.000, sisanya difakturkan untuk ditagih. Artinya kita telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000. Nah, uang yang kita terima itu hanya 1.400.000, sisanya nanti atau 1 minggu kemudian baru kita terima lagi. Bagaimana bentuk persamaannya? Untuk penghasilan atau pendapatan yang kita terima dari jasa yang kita berikan sebesar 7.800.000 ini masuk dalam kolom modal karena itu merupakan penghasilan. Dan untuk 1.400.000 ini bertambah karena kita menerima uang cash. Nah, sisanya itu masuk pada kolom piutang. Artinya piutang ini uang yang belum kita terima dari pelanggan. Oke, sama tadi ya, kita jumlahkan lagi. Lanjut tanggal 12. Membeli tambahan perlengkapan 1.800.000 secara tunai. Secara tunai berarti langsung mengeluarkan uang ya. Membeli perlengkapan secara tunai, kas kita berkurang dan perlengkapan kita bertambah. Kita jumlahkan lagi. Oke. Lanjut tanggal 16. Menerima jasa fotokopi sebesar 3 juta secara tunai. Menerima jasa fotokopi maksudnya kita telah menyelesaikan fotokopi klien dan kita menerima uang sebesar 3 juta. 3 juta berarti kas kita bertambah 3 juta dan modal bertambah 3 juta. Kita jumlahkan lagi. Oke, lanjut tanggal 20. Telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.600.000 dan dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Artinya 7.600.000 ini uangnya belum kita terima. Bentuk persamaannya, piutang usaha bertambah 7.600.000, modal bertambah 7.600.000. Kenapa 7.600.000 ini tidak kita masukkan pada kolom kas? Tentu kita tidak masukkan dalam kolom kas karena 7.600.000 ini kita tidak terima secara langsung pada saat pengiriman barang. Kecuali kita kirim barang atau hasil yang kita kerjakan kemudian kita terima uang, berarti itu kita masukkan pada kolom kas. Lanjut tanggal 23. Membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 7 juta. Membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 7 juta pada 7 Agustus yang lalu. Nah, tanggal 7 Agustus membeli peralatan sebesar 14 juta secara kredit. Di tanggal 23 kita bayar utang yang kita miliki itu sebesar 7 juta. Jurnalnya
kas kita berkurang 7.600.000 dan utang kita berkurang 7.600.000. Oke, kita jumlahkan lagi. Oke, lanjut. Di tanggal 28 Agustus menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur sebesar 1.600.000. Tagihan ini tertanggal 10 Agustus. Nah, pada tanggal 10 Agustus ini kita telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000. Kemudian uang yang kita terima pada tanggal 10 Agustus ini baru 1.400.000. Nah, di tanggal 28 ini dia kembali membayar sebesar 1.600.000. Bagaimana persamaannya? Kita lihat di sini. Untuk persamaan tanggal 28, debitur membayar, berarti kas kita bertambah, kemudian piutang berkurang, artinya piutang dari debitur ini berkurang ya. Makanya di sini ditandai dengan tanda kurung, dalam kurung. Kemudian sama dengan yang tadi, kita jumlahkan lagi. Dari 216.200.000 kita tambah dengan 1.600.000, maka dapatlah 217.800. Begitupun yang akun yang lain ini ya. Kita lanjut. Tanggal 30 Agustus membayar gaji pegawai sebesar 4 juta. Membayar gaji pegawai berarti itu masuk dalam beban perusahaan yang disebut dengan beban gaji. Untuk persamaannya, kas kita berkurang sebesar 4 juta. Kenapa modalnya yang berkurang? Kenapa tidak masuk pada kolom beban gaji? Nah, pada persamaan ini tidak terdapat kolom beban gaji, jadi kita masukkan pada kolom modal sebesar 4 juta berkurang ya. Oke, lanjut. Tanggal 31 Agustus beban sewa untuk bulan ini sebesar 3 juta. Oke, sama kasusnya yang tanggal 30 ya. Ini merupakan beban untuk perusahaan sebesar 3 juta yang dinamakan dengan beban sewa. Berarti kasnya berkurang 3 juta dan modalnya berkurang 3 juta. Oke. Nah, setelah semua transaksi selesai kita catat, kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai akhirnya apakah sama kolom harta dengan utang tambah modal. Nah, pada bentuk persamaan sebelumnya itu kolom harta itu harus sama jumlahnya dengan kolom utang tambah modal. Nah, di sini kita dapat sama jumlahnya ya. Oke. Untuk materi akuntansi lainnya kalian bisa kunjungi blog saya, blog akuntansimuda.blogspot.com. Di sini saya juga sudah sediakan beberapa materi. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dengan mudah dapat dipahami. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.